mengambil waktunya di waktu-waktu banyak pekerjaan Ibu di sini. Begini Bu, saya ada tugas di calon guru penggerak ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala SLWC YKB ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bu menceritakannya kepada saya serta cara penyelesaiannya masalah tersebut? Kalau masalah selama kepemimpinan saya di sini sebagai kepala sekolah SLB YKB banyak ya, kalau diutarakan itu banyak. Tapi di sini selama menjadi kepala sekolah ada beberapa masalah yang mengganjal, kadang menjadi bahan pemikiran bagi saya. Contohnya, mungkin karena dulu saya awalnya jadi guru, ada keterbukaan, ada bebas dalam istilahnya mengeluarkan pendapat atau curhat-curhat tentang ini dan itu. Nah, setelah saya menjadi kepala sekolah di sini, keterbatasan dalam memberikan informasi atau keterbatasan dalam menyampaikan apa-apa yang menjadi keinginan baik bagi guru-guru ataupun bagi orang tua siswa, mungkin menjadi ada jurang pembatas ya, dikarenakan mungkin yang tadinya dengan bebas leluasa bisa curhat ini, setelah saya menjadi kepala sekolah ada atur jarak. Nah di sini tapi tidak menutup kemungkinan saya juga sendiri sebagai kepala sekolah di sini mendengar apa-apa yang menjadi keluhan baik dari guru ataupun dari orang tua siswa. Nah di sini yang menjadi menjadi bahan pemikiran itu keluhan dari orang tua siswa. Kalau dari guru mungkin usulan-usulan itu bisa disampaikan atau bisa kita selesaikan melalui rapat di lingkungan sekolah. Tapi kalau dari orang tua siswa kadang dari satu orang ke satu orang, nah itu sekarang nyampe ke saya. Kan? Lalu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kasus-kasus atau identifikasi yang saya lakukan yang pertama yaitu dalam kasus contohnya dari pergantian guru kelas. Nah, orang tua di sini bukan hampir semua ya, tapi mungkin ada kebanyakan yang merasa keberatan dengan aturan saya atau bukan aturan ya, tetapi dengan pergantiannya guru kelas atau pergantiannya ruang belajar bagi anak-anak didiknya, mungkin bagi orang tua itu menjadi hambatan atau menjadi keluhan. Nah, tujuan daripada saya sendiri yaitu memposisikan guru kelas atau menggantikan guru kelas anak-anak mereka itu ada beberapa tujuan. Nah, mungkin bagi orang tua itu merupakan suatu ketakutan bagi orang tua dengan pergantiannya ruangan kelas, dengan pergantiannya guru kelas, ada ketakutan bagi anak-anak mereka menjadi ada perubahan dari sikap ataupun perilaku. Mungkin itu identifikasi yang saya perhatikan selama ini. Lalu dari identifikasi itu apakah dengan jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang lama? Itu membutuhkan jangka waktu yang lama. Contohnya dalam perubahan jadwal guru ya, itu kan tidak seminggu 2 minggu, itu dilakukan 1 tahun atau 1 ajaran. Nah perubahan itu kan bakal terjadi juga di tahun ajaran berikutnya. Nah untuk itu di sini saya memberikan pemahaman khususnya kepada orang tua yang mengeluhkan kondisi anaknya setelah diganti guru kelas yang tadinya misalkan dari ibu ini sekarang dengan bapak ini. Nah itu yang menjadi keluhan-keluhan kebanyakan orang tua siswa. Baiklah Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut ibu bagaimana Bu cara mengambil keputusannya? Itu emang dirasa sangat berat ya, mengambil keputusan dengan dua kebajikan atau dua kepentingan yang sama-sama. Sama-sama Tapi di benar. sini mungkin saya sebagai pimpinan di sini memberikan dulu pengertiannya dulu kepada lingkungan yang mempunyai masalah ya. Dan di sini setelah saya perhatikan atau setelah saya komunikasikan atau musyawarahkan dengan guru-guru, nah makalah diambil keputusan yang lebih utama dulu, yang lebih penting dulu berdasarkan musyawarah dari orang tua atau dari guru atau dari orang yang mempunyai masalah tersebut. Jadi diadakannya mungkin saya mendengarkan keluhan permasalahannya ini, nah mungkin diambil atau akan diambil yang lebih penting atau yang lebih bukan berbahaya ya, yang lebih menjadi itu yang lebih mendesak yang harus cepat-cepat itu diselesaikan. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pernah saya lakukan ya, contohnya yang pernah saya lakukan yaitu dengan ngobrol dengan orang tua. Misalkan pertamanya mendengar keluhan orang tua atau disampaikan dengan gurunya tersebut, nih ada keluhan orang tua seperti ini, lalu saya ngobrol dengan gurunya. Ternyata gurunya juga memberikan respon yang sangat positif kalau mereka itu seorang guru yang benar-benar akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah mendengar penjelasan dari guru, saya juga mendekati orang tua yang merasa khawatir anaknya diajar sama guru ini, nah memberikan penjelasan seperti ini. Yang sebagian walaupun adalah dari satu atau dua orang yang masih merasa keberatan, tapi itu kan merupakan suatu tantangan, yang harus saya lakukan terus. Dan sebagian dengan pendekatan seperti itu dan dimohon pengertiannya dengan tujuan sekolah seperti ini, tujuan utamanya untuk membimbing kemandirian anak biar orang tua itu paham dan mau mengerti dan mau menerima juga dengan keputusan yang sudah dilakukan sama saya di sekolah. Dengan pendekatan seperti itu, apakah ada hal-hal yang selama ini yang Ibu lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ada tidak? Hal-hal yang selama ini dianggap sama Ibu lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang lebih efektif dalam mengambil keputusan tentang tadi ya anak, ya itu dengan cara pendekatan kepada orang tuanya. Selain ada pendekatan yang lain, apakah ada melalui pendekatan apa lagi gitu atau melalui langkah apa lagi? Pendekatan, pemahaman, terus belajar bersama ya yang utama ya dengan cara belajar bersama, jadi disatukan antara siswa satu dengan siswa lain atau guru satu dengan guru lain, biar orang tua yang tadinya merasa khawatir itu bisa melihat langsung kondisi anak waktu belajar bersama dengan guru yang berbeda. Mungkin itu yang utama dilakukan, itu dengan belajar bersama di satu lingkungan pembelajaran. Kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi suatu tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada tidak sebuah tantangan gitu, tantangan utama namanya? Ya, apakah sebuah tantangan dalam mengambil keputusan? Ada. Kalau orang tuanya tidak menerima itu tantangan berat gitu ya. Kalau udah kasih masukan, ternyata orang tuanya nedreg pingin ini, tapi kan itu keputusan yang harus dilaksanakan. Ya dengan proses sambil orang tuanya kadang anaknya tidak sekolah, nah itu tantangannya bagi saya. Anaknya tidak sekolah itu merupakan lihat itu berarti tidak menerima keputusan saya. Nah itu tantangan yang kadang adalah rasa sakit gitu. Nah kenapa tidak dipercaya gitu, sementara saya sendiri mempunyai tujuan gitu untuk kemandirian anak-anak mereka. Tapi tetap penerimaan tidak semua orang tua bisa menerima.
Itu tantangan yang berat gitu ya bagi saya. Dari tantangan tersebut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau di tempat tersebut? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu ketika ada jadwal ataupun diselesaikan di tempat itu, bentuk atau prosedur seperti apa ya Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus sih tidak ada ya. Tapi kalau mendengar ada kasus, mendengar ada dilema, baru saya pribadi memberikan jadwal bekerja sama dengan guru yang lain untuk melakukan pendekatan. Pertamanya dulu melakukan pendekatan dulu, ya secara lisan ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin kalau jadwal secara tertulis jadwal itu tidak ada, tapi jadwal otomatis pas itu dilakukan. Yaitu dengan yang tadi disebutkan, yaitu udah dijawab. Misalkan saya mendengar Bu ini dari guru satu, Bu ini ada keluhan orang tua ini. Nah, saya berpikir mungkin di waktu yang berikutnya pasti saya akan secara pribadi dulu ngobrol sebelum secara bersama-sama dengan orang tua memberikan pengarahan pengertian kepada mereka. Kalau ke jadwal khusus tidak ada, tapi mungkin ke jadwal dadakan apabila mendengar dilema yang membutuhkan penyelesaian baru dipikirkan kapan ini akan dilakukan. Berarti tidak ada jadwal tertentu atau tidak dijadwalkan secara khusus gitu ya. Jadi ketika ada kasus yang menyangkut dilema etika, hanya menunggu waktu momen tersebut untuk diselesaikannya. Lalu Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam hal membantu untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Jelas sekali ada yang memperlancar, mempermudah, yaitu guru semua. Guru-guru di sini alhamdulillah semuanya memberikan respon yang sangat positif untuk kemajuan dan ke dalam proses pembelajaran di SLBC IKB ini. Jadi dari guru-guru semua, respon guru-guru semua alhamdulillah sangat mendukung dan merespon sekali apabila terjadi dilema, terjadi keluhan-keluhan, nah harus seperti ini. Jadi sangat mendukung sekali guru-guru. Jadi alhamdulillah ya rekan-rekan guru, iya. Rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah ini sangat ada motivasi sendiri. Oh iya, termasuk dengan orang tua yang mendukung ya, orang tua yang menerima keputusan itu memberikan masukan kepada orang tua yang tadinya merasa keberatan dengan keputusan sekolah. Jadi ada dukungan selain dari guru-guru juga ada dukungan dari orang tua juga. Iya, betul. Lalu kemudian Ibu dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang bisa saya terima ya, yaitu adanya kerjasama, ada keterus-terangan itu jelas menjadi daripada ditekan-tekannya daripada tidak terbuka. Jadi jelas apa itu permasalahannya. Yang utama itu kejelasan, keterbukaan dan kerjasama itu menjadi pemahaman pembelajaran khususnya bagi saya sendiri. Alhamdulillah Ibu, dengan adanya kasus atau dilema etika ini tentunya sebagai pengalaman Ibu juga, sebagai motivasi buat Ibu juga buat nanti ke depannya. Lalu rencana Ibu ke depannya ketika ada kasus-kasus dilema etika seperti ini, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk ke depannya mungkin menampung ya. Mungkin kalau bukan menampung lah di sini, menerima apa yang menjadi keluhan-keluhan khususnya di lingkungan sekolah. Terus kalaupun dalam penyelesaian mungkin dicatat ya apa yang jadi, misalkan ini dari kelas 1 SD sampai 6 SD, mungkin kalau ada keluhan mungkin bisa aja dari orang tua atau dari anak itu sendiri, mungkin pencatatan atau pengingatan dalam menyelesaikan nanti. Ya, baiklah Ibu, terima kasih. Mungkin demikian Ibu yang dapat saya lakukan. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh saya, dan terima kasih juga Ibu sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan ini. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya juga.
juga, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu aktivitas Ibu selama ini. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, ini saya mengganggu aktivitas dan waktu Ibu ya di waktu di banyak kesibukan Ibu di hari ini gitu kan. Jadi begini Ibu, maksud saya datang ke sini menghadapi Ibu, saya ini ada tugas dari program saya, calon guru penggerak gitu, untuk mewawancara seorang pimpinan. Nah, kebetulan Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, di sekolah luar biasa negeri bagian Garut. Nah, jadi intinya begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, di sekolah luar biasa negeri bagian Garut ini, tentunya ada satu masalah Ibu ya, yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah ini menimbulkan dilema etika, ya, dilema etika. Nah, dalam ini saya ada pertanyaan Ibu, dalam dilema etika ini bagaimana penyelesaiannya terhadap permasalahan dilema etika ini yang dihadapi. Jika ada permasalahan, boleh nggak Ibu menceritakannya kepada saya? Terus cara penyelesaiannya seperti apa sih Bu? Ya, dilema etika ya. Etika itu biasanya kan ada dilema kalau ada pergaulan gitu ya. Jadi mungkin ini biasanya terjadi dilema etika itu kalau kita menghadapi sesuatu yang terkait dengan manusia ya. Ya seperti itu. Ya mungkin kalau sebagai contoh saja mungkin ya, ketika ada clash antara teman begitu ya, atau ada sebuah masalah lah, katakan bukan clash, yang berbeda paham antara si A dengan si B, cara memahaminya seperti itu. Nah, mungkin satu sisi ada yang lebih tua usianya begitu ya, satu sisi ada yang masih muda. Nah itu biasanya kalaupun misalnya yang ternyata yang tua yang salah, itu yang jadi agak dilema tersendiri ya gitu. Apalagi misalnya usianya tuanya lebih dari ibu, nah itu setara dari ibu gitu kan. Jadi misalnya ada si A usianya lebih tua melakukan kesalahan, terus misalnya dari pengaduan dari si yang muda sudah mencoba mengingatkan tapi tidak terima. Nah ini seperti itu. Nah kadang-kadang kita juga bingung ya, gimana menyelesaikannya. Mungkin kalau untuk ibu sendiri yang pertama ya, dengar dua-duanya dulu aja gitu. Jadi yang dari si A dengar versi dari si A gitu, dari si B misalnya dengar juga versinya. Udah, tapi ibu tidak bereaksi langsung spontan dengan pengaduan keduanya enggak. Ya anggap saja semuanya juga ibu perlakukan baik gitu, nggak ada reaksi dari respon manapun gitu. Kalau ibu yang lakukan seperti itu. Jadi pada intinya ini adalah masalah tentang kesenjangan usia antara di sekolah ini kan, karena di sekolah ini tentunya ada usia yang guru yang sudah berusia agak lanjut, ada yang usia anak-anak muda gitu ya, dimana anak muda yang emosinya masih labil ya, sedangkan orang tua ada yang masih ingin menggebu-gebu tapi tidak ada kemampuannya. Jadi seperti itu yang mungkin ya. Baiklah Bu, jadi selama ini Bu, bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Apakah itu benar-benar itu dilema etika atau memang bujukan moral gitu menurut Ibu permasalahan yang tadi itu? Kalau ibu sih cenderungnya itu dilema etika ya, karena bagaimana memperlakukan seseorang, menyelesaikan masalah dengan seseorang yang harus kita tahu juga karakternya kayak gimana gitu kan. Jadi etika yang harus kita perlakukan dia itu seperti apa gitu ya. Kalau secara moral juga ini, kalau kita misalnya menggunakan pendekatan yang salah pasti akan kena ke kita gitu ya. Misalnya jadi mungkin jadi tidak enak ke kita
kita, merasa dihakimi dan sebagainya. Nah itu, jadi kalau untuk menyelesaikannya, ibu biasanya mungkin ke si A caranya ya beda kan, nah ke si B juga beda, dan nanti akhirnya mungkin dipahamkan bahwa ini maksud si A dan si B itu sebenarnya begini, harus ada titik temu. Jadi dan mungkin nanti mengembalikan kepada kalau misalnya seorang itu bertengkar gara-gara apa, nah misalnya apanya itu seharusnya gimana gitu. Nah gitu, kalau misalnya kalau sisi yang dipermasalahkan itu harusnya seperti apa, ya itu nanti berarti digiring ke sana. Baiklah Ibu, ternyata Ibu banyak teridentifikasi dari berbagai hal dunia, baik dari faktor internalnya maupun eksternal juga ya Bu ya. Baiklah Bu, lalu Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya seringnya seperti itu ya. Jadi memang mungkin kaidahnya kayaknya mana yang diperlukan saat ini kalau sama-sama benar gitu ya, mana yang diperlukan saat ini gitu. Jadi ada yang mendesak, ada yang tidak gitu ya Bu ya. Seperti itu kalau yang sama-sama benar begitu ya. Untuk kondisinya seperti itu. Kalau sama-sama baik, nah mungkin ya itu sama juga. Jadi ini sama-sama baik, tapi lihat kebermanfaatannya mana ya seperti itu. Baiklah Bu. Lalu Bu, dari permasalahan yang tadi Ibu ungkapkan tadi itu, apakah cara atau langkah-langkah yang seperti apa sih Bu, atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani permasalahan itu? Ya pendekatan persuasif ada gitu ya, terus pendekatan secara pribadi juga ada gitu. Jadi semuanya lah. Jadi ketika memang harus menyentuh ke dalam hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya kan gitu ya ceritanya. Ya, jadi memang harus memahami karakternya gitu ya dari setiap seseorang. Mungkin juga persuasifnya mungkin dibangun secara umum juga bahwa yang berlaku di sekolahnya harusnya begini gitu. Jadi ada dua sisi ya, mungkin dari sisi pendekatan pribadi dan secara umum juga. Ya ada pendekatan secara personal, secara persuasif gitu kan ya. Ya itu memang suatu pendekatan yang menurut Ibu itu adalah satu hal yang keharusan didekati gitu ya. Cara kata sudah dibayar di kasus diselesaikan seperti itu. Lalu Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang tentunya pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya mungkin kembali ke aturannya ya, ini yang sesuai aturan yang mana kita giring ke sana aja gitu. Kalau misalnya takutnya nanti kalau kita ke versi A kita menakan si A, versi B menakan si B ya. Harusnya yang berlaku misalnya juknisnya atau aturannya seperti apa, kita pahamkan ke sana aja. Seperti itu Bu. Lalu Bu, apakah ada sebuah jadwal tertentu Bu dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini, dalam menyelesaikannya Bu gitu kan? Apakah ada jadwal tertentu atau Ibu tuh langsung diselesaikan pada waktu itu? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya harus segera ya segera. Tapi kalau sifatnya misalnya harus dibangun bahwa ini takutnya terjadi juga sama orang lain, ya mungkin dalam rapat bisa diberikan pembinaan lah. Jadi jangan sampai itu nanti hal-hal yang mengundang kecemasan atau misalnya kekhawatiran ataupun hal-hal yang tidak membangun dalam sekolah itu terjadi. Yang penting sekolah harus semuanya kondusif begitu. Jadi bentuk atau prosedurnya itu melalui secara pendekatan melalui rapat dinas, intinya Bu ya, pendekatan secara persuasif tertentu tadi gitu ya, gitu ya Bu ya. Kalau segera ada yang segera harus selesaikan ya harus ada juga. Jadi ada bentuk skala. Apakah ini mendesak atau tidaknya? Ya, gitu. Apakah ini prioritas atau tidaknya? Gitu kan. Jadi permasalahan-permasalahan itu memang harus diteliti sesuai tingkatnya gitu ya Bu ya. Masalah seperti apa ya Bu ya. Lalu jangan terlalu reaktif aja dulu gitu. kalau untuk menyelesaikan masalah itu kan sebab versi
etika seseorang itu kan belum tentu sama ya. Ya, betul. Lalu Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memberikan kemudahan atau mempermudah kepada Ibu dalam bantu untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ada, ya. Pertama mungkin kita memahami aturannya atau teknis sesuatu yang akan kita porsi masalahnya seperti apa, kedudukan masalah itu harusnya seperti apa itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ya kita harus bermusyawarah dengan guru atau tim manajemen yang ada di sekolah supaya istilahnya itu mendapat masukan lah. Kalau misalnya masalahnya ibu kurang paham nih kedudukan masalahnya, itu perlu informasi misalnya tentang kondisi tertentu, nah itu harus dimusyawarahkan dulu, baru nanti kita punya kekuatan untuk memberikan keputusan seperti itu. Jadi pada intinya bersama-sama kita mengayomi semua menyelesaikannya gitu kan ya. Jadi Ibu mencari informasi dari semua guru dan melalui rapat dewan guru juga gitu ya. Dibahas bersama-sama lalu diputuskan secara bersama-sama gitu ya. Kalau Musyawarah sudah gitu ya. tabayun lah, kalau dia harus jangan sampai sepihak. Lalu Bu, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ini tentunya ada pembelajaran ya Bu ya. Pembelajaran yang bisa Ibu petik sebenarnya sebagai pengalaman buat Ibu mengambil langkah keputusan dilema etika ini. Lalu pembelajaran seperti apa sih Bu yang Ibu dapatkan? Ya, jadi untuk seorang pimpinan itu yang namanya pengambilan keputusan itu hal sehari-hari gitu ya. Makanya mungkin perlu perlu kejelian dalam memilah hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai ketika kita memutuskan sesuatu kemudian ada ekses yang tidak baik, ada ekses yang tidak kondusif terhadap perjalannya lembaga begitu. Nah seperti itu. Nah juga mungkin kita harus banyak memahami karakter orang yang dibina gitu ya, dan untuk agar menggiring supaya menjadi pendukung dalam menjalankan tugas. Ya pada intinya kita harus sama-sama bersatu dalam hal mencari solusi yang terbaik gitu ya. Gitu. Karena ini demi semuanya gitu kan. Gitu. Lalu Bu, harapan Ibu apa atau rencana Ibu ke depannya ketika ada kasus dilema etika yang baru ataupun yang muncul kembali, akan seperti apa Bu rencana Ibu? Ya, kita coba pahami bahwa kasus itu latar belakangnya apa. Jadi nanti mungkin ada rencana. Jadi kalau bisa mah ada semacam pengenalan, semacam mungkin bisa diagendakan juga bahwa karakter atau etika di dalam sebuah lembaga itu seperti apa, gitu, supaya jangan sampai terjadi salah paham gitu. Iya. Baiklah Ibu, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya utarakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, karena Ibu sudah berbagi dengan saya mengenai bagaimana cara mengambil keputusan ketika ada dilema etika seperti ini. Terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih Ibu atas semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.